Baik, shalom sekali lagi saudara. Sebelum kita mendengarkan firman, saya mengajak untuk kita menyiapkan hati kita terlebih dahulu untuk berdoa. Bapa, sekali lagi kami berterima kasih buat setiap anugerah-Mu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah bosan dalam mengingatkan kami, menuntun kami, menjaga setiap langkah kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang bukan hanya telah berkorban buat kami, tetapi Engkau adalah Allah yang setia untuk menuntun langkah-langkah kami. Sehingga kami saat mengucap syukur buat setiap penyertaan-Mu. Dan saat ini sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami berdoa, kami siapkan hati kami menghormati kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya tingkat penghormatan kami terhadap kebenaran firman-Mu, itu akan menentukan seberapa banyak pewahyuan yang akan kami terima saat ini. Semakin kami menghormati firman-Mu, perkataan-perkataan yang mungkin itu remeh dan sederhana buat orang-orang di luar sana, tetapi itu betul-betul dapat memberikan gizi buat manusia roh kami. Terima kasih. Kami serahkan waktu-waktu ke depan hanya di dalam nama Yesus. Amin. Baik, sekali lagi shalom saudara. Hari ini saya akan memberikan judul khotbah yang saya berikan tema kegagalan Yudas. Ya, saya percaya saudara banyak belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang berhasil. Ya, contoh Yusuf, ya, Daniel, Daud, Paulus, Petrus. Saudara banyak belajar dari tokoh-tokoh orang berhasil. Tetapi saya percaya kita juga bisa belajar dari kegagalan seseorang. Karena itu kenapa hari ini saya mengajak kita belajar dari kehidupan Yudas Iskariot, kegagalan-kegagalan apa yang dia lakukan. Karena kita bisa melihat Yudas itu adalah murid yang dipilih langsung oleh Yesus. Tetapi sayangnya akhir kehidupannya itu sangat memprihatinkan. Karena itu mari saya mengajak kita belajar saat ini. Saya mengajak kita membuka Markus pasal 14 ayat 10 sampai 11. Ya, lalu nanti saya lanjutkan ayat 16 sampai ayat 21. Sekali lagi Markus pasal 14 ayat 10 terlebih dahulu saya membaca. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. 16. Maka berangkatlah kedua murid itu dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Nah, kita tahu bahwa Yudas itu adalah murid generasi pertama ya dari Yesus. Dia murid generasi pertama. Berarti saya bisa mengatakan dia adalah kakak paling senior dalam kekristenan, saudara ya. Dia dipilih oleh Yesus sendiri, tetapi kita melihat akhir kehidupannya sekali lagi itu sangat ironis sekali. Nah, saya mengamati apa sih yang membuat Yudas itu akhirnya gagal dipercaya oleh Tuhan. Ya, sekali lagi dia adalah murid, dia dipilih sendiri oleh Yesus, tapi akhirnya dia mengalami kegagalan dalam menerima kepercayaan. Ya, saya berdoa agar kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Nah, mari kita melihat apa yang membuat Yudas itu gagal kehidupannya sebagai seorang pengikut Yesus. Yang pertama, ya, nanti saya akan jelaskan ada 3 gambaran tentang kehidupan Yudas.
Yang pertama, 3 gambaran tentang Yudas sekali lagi yang pertama. Dia adalah seorang pelayan Tuhan. Dia adalah seorang pelayan Tuhan yang gagal menjadi seorang pengikut Yesus. Ya, ini ironis. Dia adalah seorang pelayan Tuhan yang gagal menjadi seorang pengikut Yesus. Berarti kalau kita ini sudah melayani Tuhan, belum tentu loh kita ini bisa betul-betul berhasil menjadi seorang pengikut Yesus. Pengikut Yesus. Mari kita lihat apa sih pengalaman-pengalaman Yudas bersama dengan Yesus. Ya. Saya mengajak kita bandingkan deh dengan diri kita, dengan pengalaman yang dimiliki oleh Yudas. Lihat beberapa pengalaman ini. 24 jam dia melayani Yesus selama 3,5 tahun. Ternyata dia 24 jam dia melayani Yesus selama 3,5 tahun. Saya percaya saudara yang saat ini mendengarkan khotbah online ini, tidak ada saudara yang melebihi Yudas. Yudas itu 24 jam selama 3,5 tahun dia melayani Yesus. Ya. Ternyata lamanya kita pelayanan belum tentu menunjukkan keseriusan kita mengikuti Yesus. Ya. Di dalam pelayanan, dia menyaksikan sendiri setiap mujizat Yesus. Yudas adalah seorang murid yang dia melihat sendiri mujizat Yesus dengan mata kepalanya. Dia tidak mendengar dari perkataan orang, tapi dia melihat sendiri. Berarti seberapa banyak kita mengalami mujizat, itu belum tentu loh. Itu menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang sungguh mengikuti Yesus. Ya, dalam pelayanan dia menyaksikan sendiri setiap mujizat Yesus. Dan bahkan saya percaya Yudas juga pernah dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat. Yudas pernah dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat. Berarti sudah 24 jam. Ya. Dia 3 tahun dia melayani Yesus. Dia melihat sendiri mujizat Yesus. Ya. Dan dia dipakai Yesus untuk melakukan mujizat. Tetapi ternyata Alkitab mencatat. Yudas tetap tidak percaya kepada Tuhan. Mari kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 64. Mungkin ada di antara saudara yang bertanya, kenapa Petrus melakukan kesalahan tapi dia bertobat? Yudas melakukan kesalahan dia bunuh diri? Ternyata kuncinya di ayat ini. Yohanes pasal 6 ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Ternyata Yudas meskipun dia sudah lama mengikuti Yesus. Ternyata Yudas itu tidak pernah percaya kepada Yesus, saudara. Nah ini ironis. Berarti lamanya kita melayani Tuhan, ya, tingkat senioritas kita melayani Tuhan itu belum tentu menunjukkan level iman kita. Belum tentu juga kita yang melayani Tuhan kita sudah dipakai melakukan mujizat, kita doakan orang sakit sembuh, ya. Bahkan mungkin kita membangkitkan orang mati, ya. Saya tidak pernah mengalami hal itu, saudara. Ya, mungkin ya kalau kita melihat ada seseorang yang dia dipakai Yesus sudah luar biasa, dan kita cenderung mengatakan seperti ini, imannya luar biasa. Loh, Yudas ini adalah seseorang yang sudah dipakai Yesus melakukan mujizat. Tapi ternyata Yudas itu tetap tidak percaya Yesus. Berarti meskipun kita tidak percaya Tuhan, ya, Tuhan juga bisa melakukan mujizat melalui kehidupan kita. Ya, sekali lagi seringkali kita melihat bahwa kalau ada seorang hamba Tuhan, dia dipakai Tuhan melakukan mujizat, kita mengatakan bahwa imannya luar biasa. Belum tentu. Terbukti, saya perkuat dengan ayat ini. Jadi jangan sampai kita menyandarkan level iman kita atau kita menilai level iman seseorang itu dari seberapa banyak mujizat yang dia lakukan. Pada hari terakhir, banyak orang kan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ya. Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan mujizat demi namamu juga. 3 kali Alkitab mengatakan, demi namamu, demi namamu, demi namamu. Berarti betul-betul ayat 22 ini adalah seorang pelayan Tuhan, saudara. Ya, melakukan segala sesuatu demi nama Tuhan, demi nama Tuhan. Itu pasti pelayan Tuhan. Tapi kita lihat ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. 21. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak
Bapakku di surga. Dari hal ini kita bisa melihat, ayat 22 dia adalah seorang pelayan Tuhan. Tapi ternyata meskipun dia sudah melakukan mujizat, mengusir setan, mereka tidak pernah percaya kepada Tuhan. Buktinya apa? Mereka tidak pernah melakukan kehendak Tuhan. Ya. Kenapa mereka tidak pernah melakukan kehendak Tuhan? Ya karena mereka tidak punya iman, karena bukti iman adalah perbuatan. Berarti sebetulnya di ayat Matius ini, ya di perikop yang barusan kita baca ini, Tuhan menunjukkan sekali lagi. Meskipun kita sudah melakukan mujizat dalam pelayanan pun, belum tentu itu menunjukkan level iman kita. Sekali lagi Yudas adalah seorang pelayan Tuhan, tapi dia gagal menjadi seorang pengikut Yesus. Ini membuat kita ini harus mawas diri, saudara. Saya harus mengatakan dengan penuh kasih. Bukan berarti kalau saudara sudah duduk di bangku gereja, itu bukti bahwa kita sudah punya iman terhadap Tuhan. Karena terbukti, saya pribadi sering menemukan ada orang-orang yang dia sudah melayani Tuhan, tapi hidupnya belum mengalami pertobatan. Masih mudah benci sama orang. Hatinya ini tidak lemah lembut. Saudara pasti bisa merasakan orang yang punya sweet spirit. Roh yang manis itu seperti ini. Ditegur orang itu mudah. Diberi masukan itu tidak apa ya. Tidak baper lah. itu bahasanya saat ini. Kalau ditegur manusia yang terlihat aja itu sulit. Saya percaya orang-orang seperti itu. Ditegur Tuhan, ditegur Roh Kudus pun juga sulit. Loh, ditegur orang yang kelihatan aja susah kok. Dan memang fakta membuktikan ada banyak orang yang sudah Kristen, dia melayani Tuhan, tapi dia belum bertobat. Mari saudara, saya mengajak. Ini sebuah prinsip yang sederhana, tetapi kalau ini terjadi dalam hidup kita, ini ironis loh. Itu sama seperti kita sudah mengerjakan segala sesuatu, tapi ternyata Tuhan mengatakan salah. Tapi apakah melayani Tuhan itu nggak penting? Ya, sekali lagi saya mengatakan melayani Tuhan itu menolong kita punya pengenalan akan Tuhan, menolong. Jadi jika misal saya mendoakan orang sakit, orang itu sembuh, ya, saya bisa ngelihat bahwa Tuhan itu Jehovah Rafa. Sekali lagi, melayani Tuhan itu menolong kita bisa punya pengenalan akan Tuhan. Menolong, tapi memastikan tidak. Saya beri contoh. Seorang pelayan restoran melayani kita. Dia melayani kita. Apakah itu dijamin dia punya pengenalan akan kita? Tidak. Meskipun saya sering datang ke restoran itu, pelayan itu selalu melayani saya. Belum tentu dia punya pengenalan akan saya. Perlu melakukan hal lebih dibandingkan melayani. Meluangkan waktu, ngobrol, mendengarkan perkataannya, berdiskusi dengannya. Tidak bisa kita menyadarkan lamanya kita pelayanan lalu kita mengenal Tuhan, tidak bisa. Sekali lagi, apakah pelayanan tidak penting? Penting. Ya. Tapi melayani itu adalah pintu pembuka. Melayani yang benar itu adalah keseriusan kita melayani Tuhan. Itu berbanding lurus dengan keseriusan kita membangun manusia roh kita. Ya. Jadi sekali lagi itu pertama, gambaran tentang Yudas. Seorang pelayan Tuhan yang gagal menjadi seorang pengikut Yesus. Saya berdoa kita semua terbukti. Ya. Bukan cuma terbukti sebagai seorang pelayan Tuhan, tapi terbukti sebagai seorang pengikut Yesus. Yang kedua, nah sebelum saya masuk poin kedua, saya ingin bertanya dulu, saudara ya. Saya minta saudara jawab meskipun saya tidak bisa mendengarkan perkataan saudara ya. Menurut saudara, Yudas itu dipilih Tuhan, itu karena diberi kesempatan atau dipercaya? Ya sejenak, ya 20 detik lah.
Saudara coba renungkan sejenak. Kira-kira Yudas itu waktu dipilih Tuhan menjadi muridnya, Yudas itu diberi kesempatan atau dia dipercaya sama Tuhan? Apakah Yudas dipercaya? Catat poin kedua gambaran Yudas. Yudas itu adalah seseorang yang berhasil mendapatkan kesempatan, tapi gagal mendapatkan kepercayaan. Apakah Yudas dipilih karena dipercaya? Tidak. Yudas itu dipilih, itu karena dia diberi kesempatan sama Tuhan. Nah, seringkali dalam kehidupan ini, saudara. Jadi kita ini harus tahu gini, kalau kita dipilih Tuhan, itu belum tentu karena kita dipercaya loh. Tapi karena kita diberi kesempatan dulu. Dan faktanya dalam hidup ini, seringkali kita ini dipilih. Kita ini lebih banyak dipilih. Itu bukan karena dipercaya tapi diberi kesempatan. Itu faktanya. Saya beri contoh. Saudara diterima pekerja di sebuah perusahaan. Kira-kira saudara dipercaya atau karena saudara diberi kesempatan? Kebanyakan, bukan karena dipercaya. Kita bekerja di sebuah perusahaan, kebanyakan, bukan karena dipercaya. Kecuali kalau kita sudah punya reputasi yang sangat bagus ya. Tetapi banyak orang, waktu dia bekerja di sebuah perusahaan, dia diberi kesempatan, bukan karena dipercaya. Buktinya ada masa percobaan. Saudara nyewa sebuah rumah. Pemilik rumah mau mengontrakkan kepada saudara. Kira-kira karena saudara dipercaya atau diberi kesempatan? Diberi kesempatan. Buktinya ada yang minta ke notaris kok. Cuma diberi kesempatan. Ya. Saudara berteman. Ya, saudara berteman dengan seseorang. Itu karena dia memberi kesempatan atau dia memberi kepercayaan? Memberi kesempatan. Buktinya dia tidak bisa langsung buka rahasia kok. Nah, sehingga saya merenungkan dalam hidup ini. Kalau ada banyak hal yang Tuhan berikan, kita dipilih, baik oleh Tuhan maupun oleh sesama. Itu kadang-kadang bukan karena dipercaya, tapi karena kita ini diberi kesempatan. Yudas ini adalah seseorang yang berhasil mendapatkan kesempatan, tapi dia gagal memperoleh kepercayaan. Berarti kalau kita harus memilih salah satu, pilih mana? Pilihlah dipercaya. Bukan masalah kesempatannya. Kesempatan itu adalah peluang datangnya sebuah kepercayaan. Ya, sekali lagi saya ulang. Kesempatan itu adalah peluang datangnya sebuah kepercayaan. Tidak mungkin kepercayaan datang tanpa adanya kesempatan. Jadi selalu kesempatan dulu yang diberikan, lalu akhirnya kita bertanggung jawab, maka kepercayaan itu diberikan. Kalau kesempatan itu datang sebelum kepercayaan, berarti menurut saudara, yang lebih banyak datang dalam hidup kita itu kesempatan lebih banyak atau kepercayaan lebih banyak? Kalau kesempatan dulu yang harus datang sebelum kepercayaan, berarti percayalah, kesempatan itu datang lebih banyak dibandingkan kepercayaan. Karena itu kenapa kejar kepercayaan? Nah, ini prinsip penting. Ada banyak orang mengatakan, kejar kesempatan. Karena kesempatan tidak datang dua kali. Ya, saya sering bertanya-tanya sih. Ya, satu sisi saya setuju kesempatan tidak datang kedua kalinya. Tapi satu sisi, enggak juga. Kalau kita bisa menjadi orang dipercaya, kesempatan selalu datang. Kepercayaan itu selalu menduplikasi kesempatan. Nah, tetapi saya melihat hari-hari ini, ini hari-hari ini. Ini, teman-teman tolong dengarkan baik-baik, hari-hari ini. Banyak orang lebih fokus mengejar kesempatan, tapi melupakan pentingnya sebuah kepercayaan. Saya beri contoh, saya berikan sebuah contoh fakta aja. Misal, saudara bekerja di sebuah perusahaan A. Ya, saudara sudah mimpi, saudara akan bekerja di sebuah perusahaan yang beberapa kriteria tertentu. Dan tiba-tiba ada sebuah perusahaan yang sesuai kriteria saudara. Itu membuka lowongan pekerjaan. Tapi dia membuka lowongan pekerjaan, itu hanya diberikan jatah hanya 3 hari. Ya, itu perusahaan impian saudara loh. Dan sementara
Saudara punya tanggung jawab di perusahaan di mana saudara ada saat ini. Ada sebuah rule. Sebelum keluar, harus 1 bulan mempersiapkan orang baru. Ya, sekali lagi. Saya bertanya kalau itu terjadi dalam hidup saudara. Ada sebuah perusahaan yang ini impian saudara. Ya. Tapi cuma jatah 3 hari. Jadi dalam 3 hari ini, saudara harus keluar dan saudara harus ngelamar. Dan kalau iya langsung masuk. Tapi di perusahaan yang lama di mana saudara bekerja, ada sebuah rule, saudara harus mempersiapkan orang. Ada banyak orang mengatakan kejar kesempatan, karena kesempatan tidak datang 2 kali. Saudara, kita ngejar kesempatan ini. Anda memperoleh kesempatan. Tapi ada sebuah kepercayaan yang ditinggalkan. Sadarkah kita? Ketidakpercayaan itu akan menghilangkan banyak kesempatan dalam hidup kita. Ini dari mulut ke mulut mereka mengatakan bahwa wah orang ini tidak bisa dipercaya. Harusnya di masa depan kesempatan-kesempatan itu waktu diberikan itu akhirnya hilang semuanya pupus. Sang pembuat kesempatan itu Tuhan. Kesempatan itu bagian Tuhan, kepercayaan itu bagian kita. Kesempatan itu yang buat Tuhan. Bagian kita ini bisa dipercaya. Kesempatan Tuhan akan tambahkan. Kalau misal di perusahaan yang ini akhirnya saudara harus mengubur kesempatan itu, saudara mempersiapkan. Saudara sudah dipercaya. Ya. Tuhan bisa membuat kesempatan itu. Jangan sampai kita mengejar kesempatan tapi minus kepercayaan. Ya. Karena itu refleksi hari-hari ini. Kesempatan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saudara? Karena Yudas itu peroleh kesempatan tapi tidak mulai kepercayaan. Pelayanan, ya. Ini banyak menerjang hamba-hamba Tuhan. Pelayanan sudah dijadwal di sebuah gereja. Terus dapat jadwal di gereja yang lebih besar. Tinggalkan ini, ini kesempatan. Anda ngejar kesempatan meniadakan kepercayaan. Akan ada banyak kesempatan-kesempatan di masa depan, itu akan hilang semuanya. Pekerjaan, sibuk mencari job baru, tapi yang lama terbengkalai. Jika tidak setia terhadap apa yang Tuhan berikan, maka Tuhan tidak akan pernah menambahkan lagi. Pertemanan, menghargai teman baru, melupakan teman lama. Ya. Saya berbagi sebentar tentang apa yang kami kerjakan, yaitu di Pandega Jaya. Sekali lagi terima kasih buat saudara semua, pendengar yang sudah terlibat untuk menjadi donatur. Tetapi ada satu hal, saudara. Ada satu hal, perkataan seseorang yang merema secara pribadi dalam kehidupan saya. Dan mungkin orang itu saat ini, saya yakin orang itu mendengarkan ya khotbah online. Dan orang itu saya yakin sudah lupa mungkin ya. Saya tidak berani yakin lah. Mungkin dia sudah lupa karena perkataan lama sekali. Saya ingat dulu Pandega Jaya ini sempat kita ini berancang-ancang waktu tahun kedua ya. Kami mau buat buletin waktu itu ya. Dan waktu buletin ini kami buat, kami sudah mau pilih-pilah. Jadi misal donatur yang karena ngirim buletin itu sangat butuh biaya, saudara. Ya, donatur yang mendonasikan jumlah sekian ke atas, itu kita kirim buletin, yang biasa-biasa ya tidak gitu. Rencana kami awalnya seperti itu, karena dengan terbatasnya cash flow semuanya. Tapi saya ingat teman ini, saya sebut namanya aja deh, Roni Anggoro. Waktu itu saya berbagi pertama itu dengan Roni, karena saya lihat Petra ini juga mengeluarkan buletin-buletin untuk alumni. Ya. Saya tanya pada Roni, saya diskusi, dan Roni waktu itu bilang, dia ngatan simple. Ton, aku tidak setuju kalau kita membeda-bedakan donatur. Berapapun itu, kita harus hargai. Itu perkataan simple tapi itu melekat.
Dan itu yang membuat akhirnya kami ini menghargai setiap donatur. Orang donasi 100.000 pun, sekali saja, kami akan kirim buletin itu seumur hidupnya. Kecuali kalau dia sudah dia meninggalkan rumahnya, terus alamat tidak diberikan kepada pihak kami. Ya. Karena kami tidak tahu, ditelepon, tidak bisa, ganti nomor, itu lain. Tapi kami belajar yang namanya kepercayaan. Biayanya besar. 100.000, jangankan 100.000, 50.000. Kami akan kirim buletin. Tapi sekali lagi buat ini ya, yang di luar SMC, kalau saudara SMC, saudara bisa ngambil langsung ya. Kami kirim sampai ke rumah orang tersebut. Ada yang di Papua, ada yang ada yang dari luar negeri. Sekali ngirim itu 260.000. Ya. Email lebih mudah, tapi kami mau menghargai. Dia mungkin transfer cuma 100.000, tapi kami kirim seumur hidup. Kami belajar untuk menghargai kepercayaan. Kami menghargai kesempatan. Dia berikan kesempatan kepada kami sebagai institusi yang menerima donasinya dia. Kami kejar itu yang namanya kepercayaan. Bahkan sampai pada remah-remah terkecil. Dan betul. Mungkin ada tetap kalau kalkulasi orang per orang ada yang minus. Tapi ternyata ini menduplikasi. Dan saat ini ada sekitar 25% itu donatur buat Pandega. Itu kami sudah tidak kenal. Karena yang merekomendasikan adalah orang yang tidak kami kenal. Jadi bayangkan ya. Ada donatur yang tidak kami kenal, itu merekomendasikan ke orang lain yang tentu saja kami tidak kenal. Itu kami sangat bingung. Saudara. Dan waktu kami melihat hal ini, saudara, kami melihat kepercayaan itu sangat penting. Tidak bisa kalkulasi loh. Kalau kita bicara kepercayaan itu tidak bisa kalkulasi, hitung-hitungan, kalkulator tidak bisa. Mungkin itu adalah orang biasa. Tapi orang biasa ini dia bisa punya koneksi dengan orang-orang yang luar biasa dan hebat. Dan ya, kalau kita setia perkara kecil, perkara besar kita akan cenderung setia. Kalau kita menghargai orang-orang biasa, orang-orang luar biasa pun pasti akan dihargai, itu otomatis. Belajar. Kejar kepercayaan. Melebihi kau mengejar kesempatan. Kesempatan itu dari Tuhan. Kepercayaan itu menduplikasi kesempatan. Kenapa ada banyak orang yang akhirnya dalam hidupnya dia tidak mendapatkan kesempatan lagi? Karena kesempatan-kesempatan yang dia berikan, dia tidak bertanggung jawab. Sehingga akhirnya ketiadaan kepercayaan itu membumi hanguskan semua kesempatan. Saya percaya ada anugerah, saya percaya. Tapi itu bonus. Menyandarkan hidup ada bonus, tentu saja itu salah. Mari kita belajar. Ya. Untuk menghargai sebuah kesempatan kejar kepercayaan. Yang ketiga, nanti saudara bisa diskusikan lah ya, karena terbatasnya waktu. Yang ketiga, seseorang yang Yudas itu adalah seseorang yang membuang hal berharga untuk mendapatkan hal yang terlihat berharga. Yudas itu membuang Yesus untuk mendapatkan uang. Yudas itu membuang hal berharga untuk mendapatkan hal yang terlihat berharga. Seringkali dalam hidup ini kita baru menghargai sesuatu waktu kita ini kehilangan. Siapa orang yang paling menghargai kesehatan? Orang-orang di rumah sakit. Dia akhirnya sadar pentingnya kesehatan. Saya ingat, saya pernah mengalami kecelakaan waktu itu outbound, saudara. Tangan saya ini terkena kaca sampai setengah putus, ya waktu itu sampai terlihat tulang. Ya. 2 bulan saya tidak bisa menggunakan tangan kanan. Dan saat itu saya menyadari pentingnya tangan kanan. Saya beraktivitas semua tangan kiri itu, sampai akhirnya tangan kiri saya itu gemetar, saya tidak kuat. Ya. Sisir tangan kiri, ya. Tanda tangan di bank saya ingat betul. Ya. Saya sampai ngulang 7 kali tanda tangan, karena waktu itu
ATM masih jarang. Saya tanda ditolak terus sama bank. Saya berusaha tanda tangan pakai tangan kiri, nulis tangan kiri semua. Itu capek, saudara. Makan semua tangan kiri, pakai baju tangan kiri. Itu capek, dan satu saya menghargai pentingnya tangan kanan. Kadang-kadang kita ini baru menghargai sesuatu waktu kita ini kehilangan. Mari saat ini belajar, coba lihat sekeliling kita. Siapa yang harusnya orang-orang kita hargai, segala sesuatu kita hargai. Coba belajar menghargai. Sebelum waktu akan membuat kita kehilangan itu semua dan kita menyesalinya. Ya. Siapa orang-orang yang menghargai pemimpin rohani, saudara? Siapa orang-orang yang akhirnya menghargai pemimpin-pemimpinnya? Orang-orang yang waktu akhirnya dia pergi keluar kota. Selama dia di gereja lokal, dia tidak terlalu menghargai pemimpinnya. Waktu dia keluar, dia pergi luar kota, dia tidak ketemu dengan orang-orang yang punya hati buat dia. Dia baru sadar pentingnya. Bapak rohani, pemimpin rohani. Tapi kadang waktu kita ada di tempat itu, kita tidak menghargai. Yudas nih, membuang hal yang berharga untuk mendapatkan hal yang terlihat berharga. Saya berdoa 3 hal ini bisa menjadi perenungan buat kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih di dalam nama Yesus, Engkau itu sangat baik dalam kehidupan kami. Kami berdoa agar apa yang kami pelajari hari ini betul-betul dapat membekas dalam kehidupan kami. Kami belajar dari kegagalan-kegagalan yang dialami Yudas agar kami ini tidak mengalaminya. Kami sekali lagi bersyukur, selalu tuntun kami. Buat kami ini memiliki sweet spirit untuk ditegur oleh Tuhan, diberi masukan oleh sesama, sehingga kami menjadi orang-orang yang selalu berjaga-jaga dalam hidup ini. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sama-sama berkata, amin.